Yang terhormat Bapak Dr. Handrino Prison dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alvin dengan NIM 41121264, mahasiswa aktif Universitas Dian Nusantara semester 7. Di video kali ini saya akan menjelaskan perbandingan antara jurnal yang saya buat dengan judul Otomatisasi Sistem Pembayaran pada Website Marka 3 menggunakan Payment Gateway Mitrans dan algoritma SHA-256 dengan pendekatan Kanban, dan akan dibandingkan dengan jurnal terakreditasi Sinta berjudul Mengoptimalkan Fungsi Payment Gateway Mitrans pada Website Coffee Shop melalui penggunaan metode prototype pada proses pengembangan oleh Budi Setiawan dan kawan-kawan dari Jurnal Riset Sains dan Teknologi tahun 2023. Pada poin pertama, saya akan membandingkan struktur, isi, dan kualitas jurnal yang saya buat dengan jurnal terakreditasi tersebut. Secara struktur, jurnal yang saya buat maupun jurnal terakreditasi memiliki struktur yang mirip seperti latar belakang, urgensi, atau tujuan. Begitu juga pada struktur metode penelitian yang disertakan dengan gambar metodologi beserta penjelasannya, struktur dari hasil dan pembahasan, walaupun untuk saat ini saya masih mengosongkannya, dan struktur kesimpulan serta ucapan terima kasih dan referensi. Pada jurnal terakreditasi lebih mendetail pada bagian hasil dan pembahasan dengan tabel pengujian dan grafik yang tersedia, sementara jurnal yang saya buat masih lebih ringkas karena terfokus pada konsep desain. Kualitas pada jurnal terakreditasi tentu lebih tinggi dibandingkan dengan jurnal yang saya buat karena jurnal terakreditasi memiliki data empiris dari pengujian, sementara jurnal saya masih berbentuk konseptual dengan simulasi dummy dan kurangnya data real. Kekurangan pada jurnal saya adalah: pertama, pada bagian metode yang kurang mendalam dan mendetail, seperti sprint Kanban atau metrik pengukuran yang belum tersedia. Kedua, referensi yang saya gunakan masih sedikit. Ketiga, abstrak saya yang terlalu singkat tanpa ada hasil yang spesifik. Lalu untuk poin kedua, komponen di abstrak pada jurnal terakreditasi meliputi latar belakang yang menjelaskan masalah manual payment di coffee shop dan manfaat Mitrans sebagai payment gateway. Pada bagian metodologi dan data, prototype dengan tahap seperti analisis, desain, dan pengujian. Komponen ini dibahas secara singkat namun lengkap, termasuk kata kunci. Sedangkan pada jurnal saya, abstrak yang saya buat lebih condong pada konsep Kanban dan SHA-256 tanpa hasil yang spesifik. Pada poin ketiga, komponen di latar belakang pada jurnal terakreditasi, isi latar belakangnya membahas masalah pembayaran manual di coffee shop seperti keamanan data dan biaya yang tinggi, ditambah urgensi optimasi Mitrans sebagai payment gateway. Latar belakang pada jurnal terakreditasi ini membantu pembaca untuk memahami betapa pentingnya penelitian tersebut karena memberi data tentang pertumbuhan e-commerce dan tantangan keamanan data, ditambah kutipan dari penelitian sebelumnya. Sedangkan di jurnal yang saya buat, latar belakang lebih berfokus pada pengalaman kerja praktik saya di bidang K3. Lalu untuk poin 4, pada jurnal terakreditasi, langkah-langkah metodologi terdiri seperti prototype dengan tahap analisis kebutuhan, build prototype, evaluasi user, dan pengujian. Metodologi ini cukup jelas dengan tujuan yang sesuai karena memberi alur pengembangan yang iteratif, ditambah dengan gambar diagram dan contoh pengujian. Sedangkan jurnal yang saya buat menggunakan metodologi Agile dengan pendekatan Kanban, namun belum ditambah dengan diagram alur yang lebih mendetail. Lalu untuk poin kelima, yang terakhir, nama jurnal yaitu Jurnal Riset Sains dan Teknologi, terakreditasi Sinta 4, tahun publikasi pada tahun 2023. Untuk minimal skor plagiasi pada Sinta 4 yaitu biasanya di bawah 25%, tetapi untuk jurnal terakreditasi ini tidak disebutkan secara eksplisit. Untuk style citasi pada jurnal terakreditasi ini menggunakan style apa? Terlihat dari format referensi yang digunakan seperti penulis, tahun, dan daftar pustaka. Itu saja yang dapat saya jelaskan terkait perbandingan jurnal yang saya buat dengan jurnal terakreditasi. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.